Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izin dan ridhonya sudah memampukan kita semua untuk bisa hadir di perkuliahan hari ini. Juga tidak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu, berdoa menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini walaupun hanya sebentar, mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal dan lain-lain ya. Semoga walaupun sedikit ya, bermanfaat untuk kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat luas. Hari ini kita meneruskan pembahasan tentang klasifikasi benda yang sebelumnya sudah kita bahas tentang penggolongan benda atau klasifikasi benda berdasarkan KUH Perdata, di mana KUH Perdata menggolongkan benda, ada benda tidak bergerak, benda bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud, benda yang dapat dihabiskan, dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Ya, ini diatur di pasal 503, 504, dan 505 di Bergolak Wetbook. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian tidak hanya KUH Perdata yang mengklasifikasikan benda, tetapi juga hukum adat. Nah, hukum adat dalam mengklasifikasikan benda, ini ada benda tanah dan benda lain selain tanah. Jadi hanya mengenal dua jenis benda ya, kalau hukum adat. Dan beda lagi dengan hukum jaminan yang kita pelajari sekarang. Nah, hukum jaminan mengklasifikasikan benda menjadi benda tetap, benda bergerak, benda tidak berwujud. Benda tetap terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Benda bergerak menjadi dua jenis. Benda bergerak terdaftar, benda bergerak tidak terdaftar. Nah, beda lagi dengan klasifikasi benda menurut UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Benda ini ada dua, benda tanah yang terdaftar dan benda tanah tidak terdaftar. Jadi untuk Indonesia saja klasifikasi benda ini berbeda-beda. Itu hanya untuk wilayah yurisdiksi Indonesia ya, masih satu negara. Apalagi yang beda negara, sudah pasti klasifikasi bendanya juga berbeda. Gitu. Perbedaan klasifikasi benda tentu saja menimbulkan akibat hukum, beralihnya kepemilikan, gitu ya. Kemudian masalah waris juga, harta gono gini. Nah, ini berpengaruh ke sana. Jadi
klasifikasi benda ini bukan perkara yang remeh, ya, bukan perkara yang mudah gitu, tetapi juga tidak sulit-sulit amat gitu ya. Nah ini benda ini kalau kita kuasai ya mudah saja gitu ya. Sebagai contoh misalnya kalau ada warga negara Indonesia menikah dengan orang asing, selama pernikahan memperoleh aset berupa benda bergerak, benda tetap, benda berwujud, dan benda tidak berwujud ya misalnya. Kemudian terjadi sengketa dan keduanya ini ingin berpisah, berarti cerai ya. Nah, maka aset yang dimiliki oleh pasangan ini pertama dibagi berdasarkan hukum mana? Apakah hukum negara di mana sang suami berkeluarga negaraan, atau hukum negara di mana istri berkeluarga negaraan, atau hukum negara di mana perkawinan keduanya dilangsungkan, atau dengan hukum negara di mana keduanya berdomisili setelah menikah. Nah, ini menjadi rumit gitu ya, tapi bukan tidak ada penyelesaian hukumnya. Nah, kalau pasangan suami istri ini memiliki aset, misalnya tanah di Malaysia, deposito di Singapura, saham di Eropa ya. Nah, ini ketika mereka bercerai, harta gonogini ini dibagi berdasarkan hukum negara mana? Kan ini menjadi masalah. Gitu. Nah, jadi setiap negara pengaturannya berbeda mengenai benda, ya. Nanti akan kita pelajari. Nah, tetapi dari sekian banyak perbedaan klasifikasi benda menurut masing-masing negara, ada yang sama, ada persamaannya, di mana persamaannya apapun perbedaannya, setiap negara pasti mengatur tentang benda bergerak. Pasti mengatur tentang benda tidak bergerak. Pasti mengatur tentang benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Jadi ada 4 ya. Jadi ada 4 persamaan benda dalam semua sistem hukum di dunia. Yang pertama benda bergerak, benda tidak bergerak, benda terdaftar, dan benda tidak terdaftar. Nah, pengaturannya seperti apa? Gitu. Untuk klasifikasi benda selain benda tidak bergerak, benda tidak bergerak ini disebut juga sebagai benda tetap, ya. Jadi klasifikasi lain selain benda tetap, pengaturan benda berbeda-beda di seluruh negara. Jadi khusus untuk benda tidak bergerak atau benda tetap, negara memiliki regulasi yang sama. Artinya kalau di luar benda tetap, regulasinya beda-beda. Semua negara menetapkan tanah sebagai benda tetap. Ya, jadi untuk tanah pengaturannya sama di seluruh negara. Bahwa untuk benda tetap, pengaturan benda tetap atau pengaturan tanah mengikuti hukum negara di mana tanah itu terletak. Jadi kalau suami istri ini punya tanah di Malaysia, punya tanah di Singapura, punya tanah di Inggris, ya, punya peternakan di lahan peternakan dan tanah juga di Amerika, gitu ya. Maka ketika mereka bercerai, harta gonogini berupa tanah tersebut dibagi berdasarkan hukum tanah
dibagi berdasarkan hukum negara di mana tanah itu berada. Jadi ikut land law-nya negara di mana tanah itu terletak. Ya kalau tanahnya terletak di Malaysia, ikut undang-undang agraria Malaysia. Kalau tanahnya di Amerika, ya pembagian gonogirinya ikut hukum tanah Amerika. Gitu ya, yang sama cuma itu. Tetapi kalau untuk jenis benda yang lain, selain benda tetap, pengaturan setiap negara berbeda-beda. Contoh, kalau di Amerika, untuk benda bergerak, pengaturan hukumnya mengikuti hukum negara di mana pemilik benda berkeluarga negaraan. Kalau benda bergerak. Kalau hukum Indonesia, pengaturan benda bergerak mengikuti hukum negara di mana pemilik benda berdomisili. Ya, karena bisa saja warga negara Indonesia tapi domisilinya di Inggris. Gitu ya. Nah, ini contoh perbedaannya. Nah, kalau antara pemilik benda dengan bendanya berbeda negara, atau pemilik benda berbeda negara dengan kreditur, ya, debiturnya berbeda negara dengan kreditur, bahkan berbeda negara juga dengan objeknya, dengan tanahnya, maka ini sudah masuk pada ranah hukum perdata internasional. Walaupun di dalamnya ada hutang piutang dengan jaminan, tetap hukum perdata internasional karena sudah melibatkan atau sudah apa namanya ya, sudah ya melibatkan negara yang lain gitu. Subjek hukumnya dengan objek hukumnya berbeda negara. Maka penyelesaian hukumnya memakai hukum perdata internasional. Sebagian literatur menamakan hukum perdata internasional sebagai hukum antar tata hukum. Hatah ya. Nah, nanti ini dipelajari oleh mahasiswa di semester 6. Insya Allah ya, kalau tidak di merger seperti hukum perdata 3 gitu ya. Nah, kemudian mengapa sangat penting untuk kita mengetahui perbedaan benda? Ya, perbedaan benda bergerak dengan benda tetap, perbedaan benda bergerak, benda tetap, benda berwujud, benda tidak berwujud ya. Kenapa penting? Yang pertama, ini berkenaan dengan bezit. Bezit itu penguasaan. Kedua, penyerahan atau levering. Ketiga, bezwaring atau pembebanan. Keempat, verjaring atau kedaluarsa. Ya, saya ulangi mengapa sangat penting untuk mengetahui pembedaan atau pengklasifikasian benda. Yang pertama untuk mengetahui bezit, kedua levering, bezwaring, verjaring. Bezit itu penguasaan, levering penyerahan, bezwaring pembebanan, verjaring kedaluarsa. Ya, coba diulang lagi. Tamara.
Coba Tamara diulang. Iya, Bu. Maaf, Bu, baru masuk. Suaranya kejauhan, dideketin mic-nya coba. Iya, Bu. Ya, coba diulang. Kenapa sangat penting bagi kita untuk mengetahui pembedaan klasifikasi benda? Tadi karena untuk mengetahui Ya, Bezwaring yang tadi, terus yang ada 3, ada tadi yang Ibu sebutin. iya diulang lagi. Maaf, Bu, tadi baru masuk dari Pak Imron. Oke. Sandi, coba diulang lagi. Halo, Sandi. Ya, silakan diulang. Di-unmute dulu ya, Sandi ya, biar kedengaran suaranya. Halo? Ada kesulitan dengan sinyal barangkali? Putus-putus, Bu, maaf tadi. Ya. Tadi pas setelah disebutkan lemmering yang kedua dan ketiganya putus-putus, jadi catatannya kurang Ya, ini, Bu. baik. Ya, nggak apa-apa. Dimas? Bu, mohon maaf, saya baru Ya, masuk, Bu. baru masuk. Habis Oke, saya Pak ulangi Imran, ya. iya. Ya, saya ulangi. Mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami pembedaan klasifikasi benda? Karena ini berkaitan dengan bezit. Bezit itu penguasaan, levering, penyerahan, bezwaring, kebebanan, dan verjaring, kedaluarsa. Kenapa? Karena masing-masing jenis benda ini berbeda, bezitnya, penguasaannya berbeda. Leveringnya berbeda, penyerahannya berbeda, pembebanannya, bezwaringnya juga berbeda, kedaluarsanya, verjaringnya juga berbeda. Contohnya bezit untuk benda bergerak. Penguasaan benda bergerak apabila dijadikan pembebanan, jaminan, bezwaring, maka harus dikuasai oleh kreditur. Bezitnya dikuasai oleh debitur. Sampai kapan? Nah, ini berkaitan dengan verjaringnya. Sampai debitur melunasi semua pinjaman. Gitu ya. Baru diserahkan levering kepada debitur bendanya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi dengan menyertakan contoh ya. Ya, sekarang kita membahas tentang
Saya sedang mencari dasar hukum gadai. Oh, sebentar, ini dulu ya. Sebelum masuk gadai, kita ke Undang-Undang Perbankan dulu. Kenapa Undang-Undang Perbankan? Karena perbankan ini adalah kreditur. Ditetapkan sebagai kreditur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Undang-Undang Perbankan. Di awal kuliah kita sudah belajar hukum perikatan, ya, bahwa hukum perikatan itu bisa lahir karena undang-undang, bisa lahir karena kehendak para pihak. Perikatan yang lahir atas undang-undang, karena undang-undang, terikat dengan undang-undang. Contohnya perbankan sebagai kreditur. Jadi perbankan sebagai kreditur harus mematuhi apa yang diatur dalam undang-undang perbankan, termasuk ketika memberikan pinjaman kepada debitur. Jadi tidak bisa sembarangan, gitu ya. Walaupun di atas semua itu, ya nanti akan saya jelaskan bagaimana pihak perbankan itu terikat dengan undang-undang dalam memberikan pinjaman kepada debitur. Sebisa mungkin jangan berurusan dengan bank. Terutama dalam hal hutang piutang. Ya, yang pertama karena bunganya sangat tinggi. Yang kedua bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena semua aturan hukum jaminan semuanya, ya, yang melibatkan bank di sini, hak tanggungan, hipotek, fidusia, bahkan gadai, meskipun gadai ini perum pegadaian ya, bukan perbankan, tetap saja bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini harus saya sampaikan karena kewajiban saya itu ya untuk menyampaikan bahwa tidak semua yang dilegalkan oleh negara itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi harus kita pelajari juga ya. Jadi selain saya menyampaikan bagaimana negara mengatur tentang jaminan, saya juga akan menyampaikan bagaimana Islam mengatur tentang jaminan. Islam juga ada jaminan namanya kafalah. Tetapi aturan-aturannya sangat berbeda jauh dengan aturan-aturan negara. Ya. Jadi jangan sampai terlibat dengan hutang piutang perbankan. Hindari. Ya. Nah, jadi Undang-Undang Perbankan Indonesia ini ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Perbedaannya di mana? Banyak sekali perbedaannya yang berkaitan dengan hukum jaminan itu ada di pasal 1 angka 23. Di mana dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 98 diatur tentang agunan. Sementara di undang-undang yang lama tidak mengatur tentang agunan. Kalau undang-undang yang lama ada istilah jaminan. Sedangkan di undang-undang yang baru diperkenalkan istilah agunan. Nah, jadi
ada perbedaan antara jaminan dengan agunan menurut Undang-Undang Perbankan. Nah, jadi jaminan dalam Undang-Undang Perbankan adalah keyakinan atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi penekanan jaminannya pada itikat baik debitur, gitu ya. Keyakinan atas itikat baik debitur. Nah, ini yang harus di-underline. Sedangkan kalau agunan itu adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Jadi kalau jaminan itu tidak harus berbentuk benda. Keyakinan atas itikat baik gitu kan. Tapi kalau agunan itu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur. Yang diserahkan ini berarti harus ada bendanya. Makanya di tahun 98 inilah muncul KTA, kredit tanpa agunan. Ya, kalau KTA kan tidak perlu ada jaminan, nggak perlu ada benda yang diserahkan. Lalu bagaimana kreditur perbankan merasa yakin? Kan tadi keyakinan atas itikat dan kemampuan. Bagaimana kreditur perbankan bisa yakin kalau debitur itu melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan? Maka diperlukan slip gaji, gitu ya. Memang tidak diserahkan benda. Kalau menyerahkan benda artinya agunan. Ini kan ada kredit tanpa agunan, gitu ya. Nah, apapun itu jangan sampai terlibat ya. Mau KTA, mau dengan agunan, nggak usah terlibat dengan hutang piutang perbankan. Ya, kerugiannya, kemudorotannya lebih banyak dari manfaatnya. Nanti kita bahas. Nah, jadi dalam perspektif hukum perbankan di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10, agunan ini ada dua jenis, agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok berupa barang atau surat berharga. Ya. Yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Seperti barang yang dibeli dengan kredit yang dijaminkan. Bisa juga berupa proyek yang dibiayai dengan kredit tersebut. Gitu ya. Kalau agunan tambahan bisa berupa barang, bisa berupa surat berharga yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit tersebut. Yang ditambahkan sebagai agunan. Saya berikan contoh begini. Misalnya, ya misal, Bu Nizla punya tanah 2000 meter persegi. Punya tanah. Di atas tanah tersebut mau didirikan kos-kosan, tapi tidak punya uang. Kemudian Bu Nizla mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri. Agunannya apa? Agunannya tanah itu, 2000 meter persegi. Mau dibangun kos-kosan. Nah, ini artinya barang maksudnya benda tetap tersebut berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Gitu ya. Nah, contoh agunan tambahan. 2000 meter persegi, Bu Nizla mau mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar 800 juta untuk mendirikan kos-kosan.
ya 800 juta. Nilai tanahnya cuma 700 juta ya, berarti kurang ya, kurang. Maka ada agunan tambahan. Agunan tambahannya tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Contoh misalnya, agunan tambahannya ini kurang nih, 800 juta, nilai tanahnya cuma 700, pinjamannya 800, Bang nggak mau. Karena dilarang oleh undang-undang perbankan. Gitu. Nilainya itu minimal harus sama dengan jumlah pinjaman. Minimal sama. Gitu ya. Tapi tidak pernah ada pihak perbankan yang mau memberikan pinjaman pada nasabah debitur kalau nilai asetnya sama dengan jumlah pinjaman, nggak akan mau. Padahal undang-undang bilang minimal, gitu ya. Jadi kalau nilai asetnya yang mau dijadikan agunan 700 juta, pinjamannya 700 juta sudah pasti tidak dikabulkan. Tapi kalau pinjamannya 800 juta, nilai agunan asetnya itu 1 miliar, sudah pasti dikabulkan. Gitu ya. Nah ini salah satu, udah ketahuan satu ya. Kenapa tidak usah berurusan dengan perkreditan dari perbankan. Gitu. Nah, jadi ditambahkan kurang 800 juta, 700 juta aset nilai tanahnya, pinjamannya 800. Kurang 100 juta. Ya Bu Nizla punya apa? Gitu kan, yang mau dijadikan jaminan. Oh, Bu Nizla punya apartemen. Gitu. Ya, boleh-boleh aja dijadikan jaminan, namanya fidusia. Gitu kan. Kenapa fidusia? Kenapa bukan hak tanggungan? Karena kalau apartemen itu hak miliknya itu hanya bangunannya, bukan tanahnya. Gitu ya. Nah, tidak semua benda dapat dijadikan jaminan ke perbankan. Harus memiliki syarat. Yang pertama, agunan tersebut dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, agunan tersebut berkualitas tinggi. Yang ketiga, agunan tersebut mudah dicairkan. Ditambah lagi dengan syarat jaminan berupa agunan nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kreditur kepada debitur. Minimal. Tapi dalam sejarah tidak pernah ada perbankan yang mau memberikan pinjaman kepada nasabah kalau nilai agunannya itu sama dengan jumlah pinjaman. Selalunya lebih. Ya. Pinjamnya 800 juta, agunannya 1 M. Gitu. Ya, asetnya 1 M. Makanya banyak orang yang pailit, bangkrut. Kenapa? Karena berurusan dengan hutang bank. Gitu. Nah, ini udah ketahuan satu. Jadi ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Harus dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, mudah dicairkan, ya, dan agunannya minimal setara dengan jumlah pinjaman. Itu minimal setara, tapi nggak pernah terjadi, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Masih ada 1 menit. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya perkuliahannya sampai di sini. Sebentar saya foto dulu, ini belum foto.